Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Saputra, saya dari kelas manajemen B. Saya akan menjelaskan cara penggunaan tanda baca. Yang pertama, konsep dasar penggunaan tanda baca, yaitu peran struktural sebagai jembatan logika. Tanda baca berfungsi sebagai isyarat visual nonverbal yang bertugas mengorganisir elemen-elemen tulisan seperti kata, frasa, klausa menjadi unit-unit yang logis dan gramatikal. Penggunaannya membantu pembaca mengidentifikasi batas-batas pemikiran, memisahkan gagasan utama dari gagasan pendukung, dan menentukan hubungan antar kalimat. Yang kedua, penentu intonasi dan jeda dalam pembacaan. Secara lisan, kita menggunakan jeda, penekanan, dan perubahan nada suara. Untuk menyampaikan makna, tanda baca adalah representasi tertulis dari elemen-elemen vokal ini. Misalnya, koma menandakan jeda ringan, sementara titik menandakan pemberhentian total, sehingga mencegah ambiguitas dan penafsiran yang salah. 3. Dampak krusial pada makna dan kredibilitas, yaitu di mana kesalahan penempatan satu tanda baca dapat mengubah makna kalimat secara drastis. Seperti contoh dalam klasik, ayo makan kakek. Itu menandakan seperti kita ingin memakan kakek. Dan perbedaannya jika ditempatkan koma, ayo makan kakek. Itu seperti mengajak kakek makan. Dan adapun penggunaan tanda baca yang tepat mencerminkan ketelitian dan profesionalisme penulis yang pada akhirnya meningkatkan kredibilitas dan kemudahan pembaca teks formal. Ya, selanjutnya adapun kaidah tanda titik. Mengakhiri kalimat pernyataan yaitu selesai berbicara. Tanda titik adalah penanda bahwa satu gagasan, informasi, atau pernyataan telah selesai secara utuh. Ini adalah wajib di akhir setiap kalimat yang tidak bersifat pertanyaan atau seruan. Intinya, tanda titik akhir kalimat. Contoh, kami akan berangkat minggu depan. Titik. Nah, di situ tidak ada kata untuk melanjutkan. Dan di sini adapun penyingkatan identitas diri atau gelar. Titik digunakan untuk memisahkan setiap singkatan dari nama seseorang atau gelar akademik mereka. Ini membedakan singkatan dari kata biasa. Intinya tanda titik pembatas singkatan kata. Contoh, Bapak titik Suroso S.E atau bisa disebut sarjana ekonomi, tapi singkatan S.E. Adapun memisahkan angka jam, menit, dan kelipatan ribuan digunakan sebagai pemisah antara angka jam dan menit, dan juga digunakan sebagai pemisah bilangan ribuan, jutaan, dan seterusnya. Intinya tanda titik membaca angka spesifik. Contoh, waktu kami bertemu pukul 9.09.15 WIB. Titik. Contoh uang biaya proyek mencapai rupiah 2.000.00 atau bisa disebut 2 juta. Adapun kaidah tanda koma, yaitu pemisah dalam perincian atau daftar, digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam suatu daftar atau perincian. Kata dan digunakan sebelum unsur terakhir. Contoh, ibu membeli sayur, daging, bumbu, dan buah. Nah, di situ kita membacanya ibu membeli sayur, daging, bumbu, dan buah. Dan kedua, pemisahan anak kalimat, yaitu induk di belakang. Jika anak kalimat, klausa yang diawali konjungsi seperti jika, karena, sebab, itu mendahului induk kalimat, keduanya harus dipisah koma. Contoh, karena tidak belajar, ia tidak naik kelas.
Seperti akan halnya karena tidak belajar, maka ia tidak naik kelas. Bandingkan tidak perlu koma. Ia tidak naik kelas karena tidak belajar. Dan yang ketiga, sebelum kata penghubung bertentangan, koma wajib digunakan sebelum kata hubung konjungsi, yaitu menunjukkan pertentangan seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan. Contoh, ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. Dan adapun keempat, pemisahan sapaan dan alamat, yaitu tempat atau tempat. Digunakan untuk memisahkan kata sapaan, Pak, Bu, Kak, dari kalimat, serta untuk memisahkan nama, tempat, dan tanggal. Contoh, selamat pagi, Pak. Atau contoh, Jakarta, 8 November 2025, tempat dan tanggal. Adapun kaidah tanda tanya dan tanda seru. Tanda tanya interrogatif wajib digunakan pada akhir kalimat tanya yang membutuhkan jawaban, baik itu pertanyaan langsung maupun pertanyaan retoris. Contoh, kapan Anda akan berangkat ke Surabaya? Tanda tanya. Yang kedua, yaitu tanda seru, atau bisa disebut imperatif atau seruan, digunakan pada akhir kalimat yang mengandung perintah, seruan, atau ungkapan emosi yang kuat. Tanda ini menegaskan nada bicara yang tinggi atau tegas. Contoh, ambilkan buku itu. Itu seperti kayak perintah. Dan contoh lainnya, luar biasa. Itu contohnya seperti seruan atau kekaguman. Dan yang ketiga, peringatan penggunaan. Hindari penggunaan tanda tanya atau tanda seru yang berlebihan seperti tanda tanya double atau tanda seru double dalam penulisan formal karena dianggap tidak profesional dalam mengurangi kredibilitas tulisan. Dan adapun empowering digital growth. Tanda titik dua pengantar rincian digunakan pada akhir pernyataan lengkap yang diikuti oleh daftar perincian atau penjelasan, juga digunakan dalam teks dialog untuk memisahkan nama pembicaraan dan ucapannya. Contoh rincian, kita memerlukan peralatan berikut, palu, paku, dan obeng. Dan contoh dialog, Rina, bagaimana kabarmu? Adapun tanda titik koma, yaitu pemisahan rincian kompleks, digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam daftar perincian yang sudah mengandung tanda koma di dalamnya. Ini adalah jeda yang lebih kuat dari koma, tetapi lebih lemah dari titik. Contoh, agenda rapat hari ini adalah 1. Pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara. Yang kedua, pembahasan anggaran dasar. Dan ketiga, penutupan. Tanda titik koma, atau bisa disebut pengganti kata hubung, dapat digunakan untuk memisahkan dua kalimat setara, atau disebut kalimat lengkap, yang seharusnya bisa dihubungkan oleh kata hubung, yaitu seperti, dan, tetapi, karena. Contoh, ayah sedang membaca koran di teras, ibu sedang memasak di dapur. Dan adapun tanda petik, yaitu titik 3 atau tanda kurung, dalam kurung dan kurung. Dan yang pertama, tanda petik atau kutipan langsung. Fungsi utama adalah mengapit petikan atau dialog langsung yang diucap oleh seorang persis seperti alisnya. Contoh, saya akan menyelesaikan tugas ini besok, kata Budi. Tanda petik judul makna. Yang kedua, tanda petik judul makna khusus digunakan untuk mengapit judul artikel, bab, buku, puisi, atau lagu yang dirujuk dalam kalimat. Juga bisa digunakan untuk memberi makna khusus atau ironi, atau bisa disebut sindiran pada sebuah kata. Contoh, saya sedang membaca artikel masa depan kecerdasan buatan. Contoh, dia mendapatkan nilai bagus, maksudnya jelek. Tanda kurung atau bisa disebut keterangan tambahan
atau singkatan digunakan untuk mengapit keterangan tambahan atau penjelasan yang tidak terkait langsung dengan struktur utama kalimat. Semacam sisipan juga sangat umum digunakan untuk menjelaskan singkatan. Contoh PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, adalah rujukan utama kita. Contoh, dia, walaupun sudah dilarang, tetap pergi ke sana. Ya, baik, adapun kesimpulannya, tanda baca berperan sebagai juru bicara dan rambu lalu lintas dalam komunikasi tertulis. Berfungsi untuk memberikan struktur logis, menentukan intonasi, dan mencegah ambiguitas makna. Sebab itu, satu tanda baca yang salah dapat mengubah keseluruhan maksud kalimat. Aturan dasarnya terbagi menjadi beberapa kaidah utama. Tanda titik wajib digunakan sebagai penanda berhenti total di akhir kalimat. Pernyataan yang utuh sebagai pemisahan singkatan gelar atau nama, serta dalam angka untuk memisahkan jam atau menit atau kelipatan ribuan. Selanjutnya, tanda koma berfungsi sebagai jeda singkatan pemisah. Ia digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam perincian, memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat mendahului, dan wajib diletakkan sebelum kata hubung yang bersifat penentangan seperti tetapi dan melainkan. Untuk kalimat yang memiliki maksud khusus, digunakan tanda tanya di akhir kalimat interrogatif dan tanda seru untuk menegaskan perintah atau ungkapan emosi yang kuat. Selain itu, titik 2 berfungsi mengantar rincian atau daftar yang didahului oleh pernyataan lengkap, sedangkan titik koma berperan sebagai jeda yang lebih kuat dari koma. Sering digunakan untuk memisahkan unsur-unsur rincian yang sudah dikompleks atau sebagai penghubung dua kalimat setara yang tidak memiliki konjungsi. Terakhir, tanda petik digunakan untuk mengapit kutipan langsung atau judul karya, sementara tanda kurung mengapit keterangan tambahan, singkatan atau penjelasan yang bersifat sisipan. Semua kaidah ini bertujuan untuk memastikan bahwa tulisan Anda bebas ambiguitas, mencerminkan ketelitian, dan meningkatkan kredibilitas serta profesionalisme Anda. Baik, thank you. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang penggunaan tanda baca. Ya, mohon maaf jika ada salah kata, dan semoga yang telah melihat video ini paham setelah melihat penjelasan saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.